beberapa waktu yang lalu adik Pak Prabowo, Pak Hasyim Joyo Pak Hasyim, ya. Memberikan sebuah tafsir gitu lah ya, bahwa Mas Budiman ini memberikan endorse kepada Pak Prabowo. Artinya ya memberikan dukungan lah gitu. Kalau menurut tafsir menurut penjelasan Mas Budiman sendiri, tafsirnya Pak Ya saya kira apa yang Hasyim, disampaikan Pak Hasyim itu adalah menafsirkan memang apa menjadi pembicaraan kami. Waktu itu kita diskusi tentang apa sih yang menjadi concern Pak Prabowo. Oke, banyak cerita, tapi kan itu dari Pak Hasyim. Ya, saya kemudian ya udah kalau gitu ketemu, saya langsung dengar dari Pak Prabowo. Kira-kira begitu ya. Ya, ketika bertemu dengan Pak Prabowo ya memang kurang lebih sama, bahkan lebih detail Pak Prabowo menceritakan apa yang menjadi concern dia, concern Pak Prabowo. Dan concern itu menurut saya setelah 25 tahun kami bertarung dulu kira-kira berhadapan. Meskipun saya tidak pernah berhadapan dengan Pak Prabowo, nggak pernah. Kita hadapi Pak Harto kan, Pak Prabowo, dan jenderal Pak Harto kan banyak, bukan cuma Pak Prabowo ya, bukan cuma Pak Prabowo, ada banyak. Kita sampai berkesimpulan setelah 25 tahun lalu kita berhadapan-hadapan karena saya merasa dan teman-teman sedang menjalankan tugas sejarah. Dan Pak Prabowo pada waktu itu dan jenderal-jenderal yang lain menjalankan tugas negara. Kita berhadapan. Nah, waktu itu tahun 98 tugas sejarah dan tugas negara itu nggak akur, Mas. Nggak akur. Nah, ini nggak boleh terjadi. Tugas sejarah dan tugas negara harus akur. Karena yang nanti akan punya masa depan ya waktu itu sejarah yang akan menguji negara gitu loh. Apakah negara Indonesia relevan atau enggak. Jadi itu yang saya bicarakan, ada aspek ekonomi, geoekonomi, aspek politik, geopolitik, aspek strategi, geostrategi. Kita bicara waktu itu dengan Pak Prabowo, saya bicara 1,5 jam mungkin ya, kurang lebih 1,5 jam kira-kira begitu. Disaksikan beberapa teman-teman, tim saya dan juga teman-teman Gerindra waktu itu, kita ngobrol panjang lebar, buka-bukaan. Buka-bukaan dan sampai kesimpulan, orang seperti itu tidak harus dijadikan musuh elektoral. Orang seperti itu jangan dijadikan lawan elektoral. Yang rugi bangsa Indonesia. Yang rugi bangsa Indonesia, bukan sekedar yang rugi PDI Perjuangan. Bangsa Indonesia rugi. Sebagaimana juga saya yakin Pak Prabowo pasti melihat kami pun kekuatan elektoral yang harus diperhitungkan PDI Perjuangan. Rugi juga kalau berhadapan. Bayangkan kalau misalnya ada 2 calon debat, orang bingung apa yang didebatkan ya. Sama kok. Mungkin ada hal-hal teknis, sedikit taktis, sedikit perbedaan. Tapi itu kan bukan politis, bukan hal strategis. Itu diselesaikan urusan kementerian. Itu urusannya nanti ngangkat menteri siapa. Pendekatannya seperti ini secara teknis. Bahkan bukan menteri, bahkan mungkin dirjen yang seperti apa begitu ya. Direktur kementerian seperti apa. Bukan dibicarakan di level perbedaan-perbedaan taktis dan teknis itu kemudian menentukan perbedaan presiden atau wakil presiden dan wakil presidennya. Menurut saya itu sama saja dengan membakar tikus, membunuh tikus dan membakar rumahnya. Gitu. Iya. Jadi menurut saya, karena akibatnya apa? Siapapun yang menang nanti, kemenangannya pasti akan tipis. Gitu ya. Dan ketika kemenangan tipis, meskipun menang secara hukum, tapi untuk sebuah pemerintahan yang akan mewarisi pemerintahan Pak Jokowi yang approval rate-nya sekitar 90%, tingkat kepuasan 90%, kemenangannya tipis, itu secara mental, secara kebatinan, secara psikologis, ini mengatakan you tidak cukup dipercaya untuk meneruskan approval rate tingkat kepuasan yang sekitar 90% itu jomplang. Saya tidak mengatakan bahwa pasangan penerus Pak Jokowi ini harus 90% ya. It's almost impossible ya. Tapi jangan terlalu jomplang. Dan analisis saya ini Mas, bukan berdasarkan waton ngomongnya Budiman gitu ya. Enggak lah. Saya mungkin beberapa kali waton ngomong, tapi untuk kali ini enggak lah ya. Artinya gini, ini juga adalah hasil, saya pernah diskusi dengan Presiden Brazil, Lula da Silva. Ketika beliau juga mendapatkan approval rate atau tingkat kepuasan 80% pada periode kedua kepemimpinannya. 2011 beliau berakhir. Saya ketemu beliau 2011 setelah nggak jadi presiden di Brazil waktu itu. Diteruskan oleh Dilma. Dilma itu mantan strategi pembangunannya Lula. Menteri Pembangunan atau Menteri Pembangunan Sosial atau Menteri Ekonomi saya lupa. Menang sih Dilma.
di endorse oleh Pak Lula. Tapi kemenangan tipis. Ya. Apa yang terjadi? Yang setuju dengan Lula belum tentu semuanya memilih Dilma. Oke. Dan di tengah jalan dia diimpeach, dimakzulkan. Akhirnya kemudian jatuh kekuasaannya Pak Brasil di tangan Bolsonaro yang berbeda arah cara berpikirnya. Sehingga kemudian akhirnya Lula harus muncul lagi sekarang jadi presiden Brasil. Artinya ada periode beberapa tahun yang hilang. Nah, kita tidak mau Indonesia mengalami itu. Jadi momentum sia-sia gitu ya? Momentum sia-sia dan ketika Lula kemarin nyalon lagi, kemenangannya pun tipis, kurang dari 1%. Terus kemana yang kemarin approval rate tingkat kepuasan 80% di 2011? Berarti ada berapa tahun itu tergerus. Hilang tergerus. Tingkat kepuasannya terkurang dan terkuras. Kira-kira gitu ya. Berkurang dan terkuras. Nah, akhirnya ya dia harus ngos-ngosan juga menyatukan Brazil lagi yang sudah terpecah berapa tahun oleh Bolsonaro. Nah, kita ini belum seperti Amerika Serikat yang secara kelembagaan kuat. Anda taruh presiden manapun tidak goyah kelembagaan itu. Indonesia kan masih belum solid. Ya seperti 11-12 sama Brasil juga ya? Sama negara berkembang dan Brazil maupun Indonesia itu negara yang sama, Mas. Sumber daya alamnya kaya, tapi sumber daya manusianya pas-pasan, sistem politiknya liberal, itu mudah sekali dipolarisasi, mudah sekali dipecah belah. Nah itu yang saya nggak ingin terjadi. Melampaui Pilpres, tapi berkaitan dengan Pilpres. Sama seperti Anda berangkat dari Bandung ke Jakarta lewat tol Cipularang, Anda melampaui rest area. Anda harus berhenti di rest area itu, tapi Anda kemudian harus nyampe Jakarta. Kira-kira begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.